Halo semuanya, perkenalkan saya Felicia Wijaya dengan NIM 24095111064 dari kelas B. Jadi dalam video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh salah satu penyakit bakteri yang sering diabaikan tetapi berpotensi menjadi zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia, yaitu bakteri Listeriosis. Jadi Listeriosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenes, dan menariknya penyakit ini bisa menyerang berbagai spesies hewan, bahkan manusia. Sebagai calon dokter hewan, kita tahu bahwa kesehatan hewan dan manusia saling berkaitan. Konsep ini disebut One Health. Nah, salah satu ancaman nyata dalam hubungan ini adalah penyakit zoonosis termasuk Listeriosis. Bakteri Listeria monocytogenes ditemukan di tanah, air, rumput, dan pakan ternak hewan seperti sapi, kambing, dan domba. Bisa tertular melalui pakan silase yang tercemar. Pada hewan bunting, infeksi ini sering menyebabkan abortus atau lahir mati. Yang lebih berbahaya, manusia bisa tertular melalui konsumsi produk hewani yang tidak dipasteurisasi seperti susu segar atau daging olahan yang tidak matang sempurna. Masalah utama dari Listeriosis adalah kurangnya kesadaran peternak dan masyarakat terhadap bahaya infeksi bakteri ini. Nah, banyak sekali peternak tidak tahu bahwa silase yang disimpan terlalu lama atau tidak ditutup rapat bisa menjadi tempat tumbuhnya Listeria. Akibatnya terjadi kasus abortus berulang pada ternaknya. Nah, di sisi lain, manusia juga beresiko jika mengonsumsi produk dari hewan terinfeksi tanpa proses higienis. Selanjutnya, secara klinis, Listeriosis pada hewan bisa muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk ensefalitik neural biasanya terjadi pada domba dan sapi. Ditandai dengan gejala saraf seperti kepala miring, berputar, atau kehilangan keseimbangan akibat peradangan otak kecil. Yang kedua, bentuk abortif atau reproduksi. Umumnya pada hewan betina bunting menyebabkan keguguran mendadak tanpa gejala yang jelas. Yang ketiga, bentuk septikemik atau pada anak hewan muda terjadi pada pedet atau anak kambing yang menyebabkan demam tinggi, depresi, dan kematian mendadak. Diagnosis bisa dilakukan melalui pemeriksaan bakteriologis dari otak janin atau jaringan hati yang menunjukkan keberadaan Listeria monocytogenes. Sedangkan pengobatan dapat menggunakan antibiotik seperti penisilin atau ampicillin, tapi seringkali hasilnya itu kurang efektif jika infeksi sudah menyerang ke sistem saraf. Untuk pencegahan, kuncinya ada pada manajemen peternakan. Yang pertama, gunakan silase berkualitas baik dan disimpan dalam kondisi kedap udara. Pisahkan hewan yang menunjukkan gejala neurologis dan hindari memberi pakan silase pada hewan bunting, serta edukasi peternak agar membuang janin hasil abortus secara aman, tidak dibuang sembarangan. Selain itu, masyarakat juga harus diingatkan untuk mengonsumsi produk hewani yang sudah dipasteurisasi dan dimasak sempurna. Nah, dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa Listeriosis bukan hanya penyakit hewan, tetapi juga ancaman bagi manusia. Infeksi ini menggambarkan betapa pentingnya peran dokter hewan dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui pengendalian penyakit zoonosis. Saran dari saya, mari kita sebagai calon dokter hewan ikut aktif mengedukasi masyarakat, mulai dari peternak, penjual produk hewan, hingga konsumen tentang pentingnya hygiene dan biosecurity. Karena
Kesehatan manusia tidak akan tercapai tanpa kesehatan hewan dan lingkungan yang baik. One Health, One World. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kebersihan makanan dan sayangi hewan dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih.